Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nasabah Bank ITB Syariah. Selamat pagi seluruh Dewan Direktur dan Dewan Direksi Bank ITB Syariah. Saya mulai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali telah terlukai masyarakat NTB dengan pelayanan dan sistem yang dibangun oleh Bank NTB Syariah. Entah berapa lagi pegawai Bank NTB Syariah akan berair di balik terani saudara-saudaraku. Sudah 5 sampai 10 orang oknum pegawai NTB Syariah sudah dinyatakan bersalah oleh hukum saudara-saudaraku. Toh ini adalah berangkat dari sebuah sistem yang dibangun sehingga terjadi kejahatan di Bank NTB Syariah. Saudara-saudaraku, kejahatan bukan bersumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. jumpa lagi dengan Indonesian Channel. Dwi Pajo bernyanyi. Pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 5 bulan 4 tahun 2021. Saya sengaja ingin mendengarkan apa sih sebetulnya yang belum selesai dikejar oleh teman-teman dari aktivis LSM, yaitu dari ITK dan Lamsida terkait dugaan penyelewengan dana nasabah di Bank NTB. Jadi dari ini saya ingin berbicara dengan salah seorang tokoh aktivis NTB, Saudara Ilham Yai SH, selaku pimpinan ITK di NTB. Jadi apa sih sesungguhnya yang belum memuaskan teman-teman aktivis ini, padahal Bank NTB setahu saya sudah melaporkan resmi oknum yang diduga menyimpangkan dana nasabah di Bank NTB. Mungkin saya ingin mendengarkan apa sih alasannya Pak Ilham dan teman-teman. Baik, ya. terima kasih dari Dwi Pajo. Ini sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Tadi Bapak menyampaikan punya nyanyian, bisa nyanyi. Bapak bisa nyanyi apa? Apa dulu nyanyinya? Artinya nyanyi itu dalam tanda kutip. Oh, dalam Jadi tanda bernyanyi untuk Indonesia. Oh, bernyanyi untuk Indonesia. Tos dulu ini. Oke. Tapi komit ya. Ya. Kita komit ya. Pertama, terima kasih kepada channel YouTuber pagi hari ini untuk kesekian kalinya setelah kami melakukan sebuah aksi lanjutan setelah aksi kali pertama di PT Bank NTB Syariah Jalan Pejanggi Mataram. Kemudian aksi berikutnya kemarin itu kami lakukan di Kejati NTB, dan sekaligus kami menyerahkan laporan resmi atas dugaan peristiwa hukum di PT Bank NTB. Kemudian langkah politik kami juga lakukan. Kami sudah mengajukan surat resmi di DPRD Provinsi NTB untuk segera dalam waktu yang tidak terlalu lama, harapan kami sebelum puasa ini Gubernur NTB, kemudian Direktur Utama PT Bank NTB, komisaris, direksi, para direksi, kemudian kepala cabang PT NTB Pejanggi, yang mana 5 unsur itu adalah ditambah dengan unsur pelaku, dalam hal ini Puspa Perdi
Yanti ya, atau PP atau PN. Nah, apa yang membuat kami terus melakukan satu pergerakan? Bahwa kami adalah masyarakat sipil, dalam hal ini koalisi LSM, lintas LSM dan koalisi dengan masyarakat sipil yang dalam hal ini adalah lembaga advokasi masyarakat sipil daerah, saya sendiri, kemudian saudaraku Deddy Kusnadi, Institut Transparansi Kebijakan NTB, dengan beberapa kader-kader kita yang sangat luar biasa di lapangan, ya, luar biasa. Ada saudara Dewa Putra, ada saudara Dirman Sangaji, kemudian ada, semuanya ada lengkap. Dan kami belum menggerakkan seluruh elemen-elemen mahasiswa dan sebagainya. Ini belum, karena dibatasi oleh COVID. Kami selalu taat asas terkait dengan COVID. Nah, terkait dengan persoalan itu, ketika kami membongkar dalam isu pergerakan aksi, kemudian melaporkan secara resmi terkait dengan peristiwa hukum atas adanya hilangnya uang nasabah yang diperkirakan lebih dari 10 miliar atau kurang lebih sekitar 20 miliar yang terjadi di PT Bank NTB cabang Pejanggi, diduga dilakukan oleh seorang Puspa Berdianti, ya, itu terjadi sejak 2013 sampai 2018, ya kan? Kemudian itu sesungguhnya pertanyaan sederhana, apakah ini pekerjaan seorang diri atau sistem juga mengetahui, artinya sistem perbankan konvensional mengetahui, karena kami tahu bahwa perbankan ini sangat disiplin. Ya, artinya apa disiplinnya? Bahwa setiap minggu, setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, dan setiap tahun itu ada laporan-laporan. Apakah pada saat sistem perbankan PT Bank NTB itu, ya, tidak terungkap peristiwa kejahatan yang dilakukan atas hilangnya uang nasabah ini? Secara khusus bagi nasabah, dengan hilangnya uang yang luar biasa ini, ya, mungkin ada ribuan nasabah atau puluhan ribu nasabah yang uangnya hilang tidak terasa, tetapi terakumulasi dalam jumlah yang begitu besar, sekitar 20 miliar yang dilakukan. Nah, apakah dalam rentang waktu 8 tahun dari bank konvensional ke perubahan bank konvensional ke bank syariah yang sistemnya menggunakan sistem manajemen IT, ya, apakah ini kenapa tidak diungkap oleh manajemen bahwa ini ada kejahatan ini berpotensi menjadi satu potensi yang akan merugikan bank itu sendiri dari sisi kepercayaan nasabah. Itu yang menjadi persoalan. Yang harus diketahui bahwa PT Bank NTB ini bukan milik swasta, ya kan? Atau milik perusahaan swasta atau personal, bukan. PT Bank NTB ini adalah sebuah perusahaan perbankan yang menjadi idola masyarakat NTB, dan ini adalah milik rakyat NTB yang saham terbesar, pemilik saham terbesar adalah 11 daerah, yaitu Provinsi NTB di bawah kendali saudara gubernur, ya kan? Kemudian 10 kabupaten kota di bawah kendali pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPR. Saya adalah salah satu mantan Ketua DPR, anggota DPR yang kebetulan pernah menjadi Ketua Badan Legislasi dan pernah berkontribusi kepada PT Bank NTB melahirkan satu perda penyertaan modal. Ini yang menjadi satu pergerakan kami, bahwa uang yang ada di PT Bank NTB ini adalah uang rakyat NTB. 11 pemerintahan daerah itu,
ya. Kemudian hilang uang nasabah, ini diganti dengan uang siapa dan mana? Diganti dari uang siapa? Ya. Nah, kalau diganti dari uang perbankan PT Bank NTB berarti bermakna ini merugikan pemilik saham, dalam hal ini Gubernur NTB ya sebagai pengendali saham terbesar, kemudian merugikan daripada daerah sehingga hilang ya atas pendapatan bunga dividen dan CSR, bunga dividen yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah setiap tahun, yang itu akan terungkap setelah RUPS. Kemudian hilang juga dalam atas CSR. CSR itu hak rakyat yang dikelola melalui pimpinan daerah, kabupaten kota dan gubernur. Jadi begitu, Bung. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah apakah peristiwa hukum hilangnya uang nasabah senilai 20 miliar itu adalah pekerjaan personal dari seorang pelaku dan tidak diketahui oleh sistem, tidak ada dilaporkan, dan kenapa dibiarkan dalam waktu 8 tahun sampai 10 tahun hingga tahun 2021 ketika ada rotasi lalu terungkap. Nah, dari Januari 2021 ke bulan 4 ini ada 4 bulan. Kenapa saudara direktur umum ini, direktur utama ini, saudara Kuku Roharjo dengan integritasnya dia punya integritas ketika dia memulai memimpin ini. Integritasnya adalah ya memperbaiki sistem, kemudian memberikan punishment terhadap pelanggaran sistem. Kan begitu. Nah, justru menjadi pertanyaan kita, kenapa setelah 4 bulan diketahui bahwa ada kejahatan itu, di mana Pusma mengeluarkan uang itu secara sistematis ke 3 rekening, ya, kenapa setelah dilaporkan, diungkap oleh LSM, baru dia laporkan, dan yang dilaporkan sendiri, ini yang kami gugat. Kenapa pekerjaan sistem lalu seseorang itu yang menjadi objek laporan. Jadi subjek hukumnya kami prediksi, kami perkirakan, saya orang hukum, kami perkirakan bukan seorang Puspa sendiri, tetapi ini sistem. Sistem ini mulai dari direktur, kemudian direksi, kemudian satuan para komisaris, akan begitu, pengawas, ya pengawas internal, kan begitu. Nah, ini yang menjadi sumber. Nah, kami perkirakan ada persekongkolan. Kejahatan perbankan ini ada persekongkolan. Kemudian ada pembiaran. Nah, pembiaran itu berakibat ada potensi korupsi. Yang pasti kejahatan perbankannya sudah ada, tetapi yang kami akan ungkap adalah potensi korupsi. Di dalamnya ada dugaan kami yang kuat adalah pencucian uang. Yang nilainya 20 miliar tadi ada pencucian uang. Dan karena ini rentang waktunya cukup panjang. Terus Jadi begitu, Bu. ada nggak hasil pengamatan atau apa dari pihak Bapak tentang ketiga rekening itu? Kira-kira ada? Oh, kalau itu wilayahnya APH. Ya. Wilayahnya APH. APH ini APH internal eksternal, APH eksternal dalam dunia perbankan adalah OJK. OJK sudah harus bisa mengungkap, dan kami sudah memberikan satu tuntutan kepada OJK. Pada kali kami melaporkan itu, kami laporkan bahwa kami meminta kesimpulan OJK atas temuan-temuan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di PT Bank NTB itu, PT Bank NTB Syariah itu harus bisa disimpulkan oleh OJK. Ya, apakah penyimpangan ini kejahatan, ada potensi korupsi dan lain-lain. Kemudian harus ada catatan-catatan penting oleh OJK terhadap lembaga perbankan ini, kemudian terhadap
manajemen PT Bank NTB, mulai dari dirut, direksi, kemudian komisaris dan lain-lain. Harus ada catatan. Dari mana Pak Ilham tahu bahwa ada 3 rekening itu? Oh, pengakuan. Dari pengakuan langsung Direktur Umum ketika dia datang melapor. Dia menjelaskan bahwa si Puspa itu mencairkan uang hasil perampokannya itu, ya, hasil perampokannya itu kepada 3 rekening. Ya kan begitu. Siapa pemilik rekening? Ya ini yang harus diungkap oleh APH, baik dari OJK maupun penyidik. Karena ini sudah kita laporkan ketiga APH. APH pertama adalah OJK, yang kedua dilaporkan oleh saudara Direktur Kuku Raharjo itu Puspa kepada Polda NTB, dan kami melaporkan ada 6 unsur yang menjadi subjek hukum terlapor di Kejati NTB yang harus ditindaklanjuti dengan potensi tadi. Ada dugaan korupsi, ada dugaan pencucian uang, ada dugaan persekongkolan, dan ada dugaan pembiaran. Nah ini, karena itu ya kami sampaikan, kami minta dukungan dari masyarakat NTB secara keseluruhan, terutama ya para nasabah. Ya, kami menerima laporan-laporan dari nasabah ini, siapa yang dirugikan, dan sampai hari ini ada nggak keberanian para nasabah itu menyampaikan kepada kami, misalnya siapa di antara yang punya uang sampai hari ini belum dibayarkan, belum dikembalikan oleh pihak perbankan. Nah ini yang kami akan himpun ini, kemudian kami akan giring baik secara hukum maupun secara politik. Kami tidak akan pernah berhenti, bahwa ini bukan kali pertama kami mempersoalkan sebagai pergerakan aktivis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh PT Bank NTB. Ada sejumlah kasus yang kami ungkap, kami kawal, dan itu sudah peristiwa hukum itu sudah diputuskan ingkrah bersalah. Oke, saya sudah memahami itu, dan coba apa kesimpulan yang ingin? Kesimpulan bahwa penegakan hukum ya harus segera dijalankan, advice oleh APH, baik di tingkat OJK, kemudian Polda NTB, kemudian Kejati NTB dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami tetap ya melakukan pergerakan aksi, baik secara aksi langsung maupun pergerakan politik, meminta komitmen integritas daripada para pejabat PT Bank NTB untuk segera mundur, karena mereka itu dinilai cacat di dalam membangun manajemen syariah di PT Bank NTB Syariah. Nah, jadi kami tidak akan pernah diam, kami akan melakukan pergerakan dengan corong-corong media, baik media cetak maupun media online, termasuk di dalamnya itu adalah YouTuber. Oke, jadi demikian, terima kasih atas penjelasannya Pak Ilham. Terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Ilham ini bisa menggerakkan hati orang-orang bank dan masyarakat. Terima kasih Pak Ilham. Saya terakhir sebelum kita tos, saya minta komitmen saudara Gubernur NTB sebagai pemilik saham dan pengendali saham terbesar, kemudian komitmen pimpinan daerah 10 kabupaten kota, dalam hal ini bupati dan ketua DPRD 10 kabupaten kota, untuk punya komitmen mengevaluasi kinerja PT Bank NTB secara keseluruhan di setiap cabang di 10 kabupaten kota di NTB ini. Terima kasih saudaraku, tos bahwa perjuangan kita akan terus, kami akan bergerak, dan saudara-saudara media kawal terus. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.